Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya selaku moderator izin perkenalan terlebih dahulu. Berikut masing-masing nama dan NIM dari kelompok kami. Baik, langsung saja agar tidak panjang durasinya ya. Oke, di sini kami akan menyampaikan materi bertema pasar persaingan monopolistik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, langsung aja. Pengertian pasar persaingan monopolistik itu sendiri adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk serupa tetapi tidak identik, sehingga terjadi diferensiasi produk. Setiap perusahaan memiliki kekuatan tertentu untuk menetapkan harga atau price maker, meskipun kekuatannya terbatas karena adanya banyak pesaing yang menawarkan substitusi dekat. Dalam pasar ini, perusahaan bersaing tidak hanya melalui harga, tetapi juga dengan diferensiasi produk seperti kualitas, merek, kemasan, dan promosi. Contoh pasar persaingan monopolistik dapat ditemukan pada industri restoran, pakaian, atau produk kosmetik. Adapun jenis-jenis pasar persaingan monopolistik yang pertama yaitu persaingan berdasarkan produk atau bisa disebut produk competition. Pengertiannya, perusahaan menawarkan produk yang berbeda dalam fitur, kualitas, desain, atau fungsi tambahan meskipun pada dasarnya memiliki kegunaan serupa. Sebagai contoh, varian sabun mandi yang berbeda, ada yang antibakteri, pelembab, atau aroma tertentu. Yang kedua, persaingan berdasarkan harga atau price competition. Di sini disebutkan bahwa perusahaan bersaing dengan menawarkan harga yang lebih rendah atau diskon agar menarik konsumen. Namun, karena pasar monopolistik tidak selalu berfokus pada harga, strategi ini sering dikombinasikan dengan promosi produk. Sebagai contoh, supermarket menawarkan potongan harga atau promo beli satu gratis satu atau buy one get one. Selanjutnya atau yang ketiga, persaingan berdasarkan promosi atau promotional competition. Di sini disebutkan bahwa perusahaan menggunakan iklan, kampanye pemasaran, atau program loyalitas untuk menciptakan persepsi bahwa produk mereka lebih baik atau unik. Contohnya, kampanye iklan intensif dari Pepsi versus Coca-Cola untuk mempengaruhi persepsi konsumen. Yang selanjutnya atau yang keempat, persaingan berdasarkan lokasi atau location competition. Pengertiannya, beberapa perusahaan fokus pada lokasi strategis agar lebih mudah diakses oleh konsumen, terutama untuk bisnis seperti restoran, kafe, atau toko retail. Contohnya, warabala seperti Starbucks membuka gerai di pusat perbelanjaan atau area ramai. Selanjutnya, yang kelima, persaingan berdasarkan layanan atau service competition. Perusahaan menawarkan layanan tambahan atau pengalaman yang lebih baik untuk menarik konsumen, seperti pelayanan cepat, pengiriman gratis, atau layanan purna jual. Contohnya di sini, marketplace seperti Tokopedia atau Shopee bersaing dalam menawarkan layanan pelanggan dan waktu pengiriman. Selanjutnya yang keenam, atau yang terakhir, persaingan berdasarkan merek atau brand competition. Perusahaan berfokus pada citra dan identitas merek untuk membedakan produknya. Merek yang kuat dapat menciptakan loyalitas konsumen sehingga mereka tidak mudah beralih ke produk pesaing. Sebagai contoh, produk kecantikan seperti Wardah dan Emina yang sama-sama menawarkan kosmetik tetapi dengan citra yang berbeda. Baik, selanjutnya ada karakteristik pasar persaingan monopolistik. Karakteristik yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Dapat diartikan, meskipun tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna, masih ada banyak perusahaan yang beroperasi di pasar ini. Yang kedua, diferensiasi produk. Produk yang ditawarkan bersifat unik atau berbeda dari produk pesaing, walaupun dapat menjadi substitusi dekat. Yang ketiga, sedikit kekuatan monopoli. Disebutkan bahwa perusahaan memiliki kendali harga atas produknya, tetapi tetap terbatas oleh keberadaan pesaing. Yang keempat, kebebasan masuk dan keluar pasar. Perusahaan baru dapat
dengan mudah masuk atau keluar dari pasar. Yang kelima, yang terakhir, persaingan non-harga. Di sini, perusahaan bersaing melalui inovasi, promosi, dan kualitas, bukan hanya melalui penurunan harga. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, jumlah penjual yang banyak. Banyak perusahaan menjual produk atau jasa sejenis. Ini menciptakan kompetisi karena konsumen memiliki banyak pilihan. Meskipun demikian, tidak ada satu produsen yang mendominasi pasar secara mutlak. Yang kedua, hambatan masuk dan keluar yang rendah. Bisnis baru mudah masuk ke pasar tanpa memerlukan modal besar atau regulasi ketat. Perusahaan juga bisa keluar dari pasar dengan resiko kecil, membuat persaingan tetap dinamis. Sebagai contoh, industri restoran atau kedai kopi yang mudah dibuka dan ditutup oleh pelaku usaha. Yang ketiga, iklan dan promosi intensif. Perusahaan menggunakan iklan untuk memperkuat persepsi produk mereka sebagai suatu yang unik dan berbeda dari kompetitor. Promosi yang gencar mendorong konsumen untuk lebih memilih merek tertentu, meskipun produk fungsionalnya sama atau mirip. Yang selanjutnya, loyalitas konsumen terhadap merek. Diferensiasi dan promosi menciptakan loyalitas pada merek tertentu yang membuat konsumen enggan beralih meski ada produk alternatif. Loyalitas ini memicu perusahaan bersaing lebih ketat agar dapat mempertahankan pelanggan. Yang kelima, informasi pasar yang tidak sempurna. Konsumen tidak selalu memiliki informasi lengkap mengenai seluruh produk yang tersedia. Akibatnya, mereka cenderung membeli produk yang dikenal atau sudah terbiasa digunakan. Selanjutnya, yang terakhir, harga yang bervariasi meski produk sejenis. Karena setiap perusahaan menawarkan diferensiasi, harga produk bisa berbeda antara satu merek dengan merek yang lain, meskipun produknya memiliki fungsi serupa. Harga ini mencerminkan persepsi konsumen terhadap kualitas atau nilai tambah yang ditawarkan. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar persaingan monopolistik. Mulai dari kelebihan pasar persaingan monopolistik yang pertama, yaitu variasi produk. Konsumen memiliki banyak pilihan produk dengan fitur dan kualitas yang berbeda, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. Yang kedua, inovasi dan diferensiasi. Perusahaan didorong untuk berinovasi dan menciptakan produk baru agar dapat bersaing, yang dapat meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Yang ketiga, harga yang fleksibel. Perusahaan memiliki kemampuan untuk menentukan harga yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan harga sesuai dengan permintaan pasar. Yang keempat, peluang masuk. Rendahnya hambatan untuk masuk ke pasar memberikan kesempatan bagi perusahaan baru untuk bersaing dan memperkenalkan produk baru. Selanjutnya, kekurangan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, inefisiensi produksi. Tidak ada perusahaan yang dapat memproduksi pada skala efisien yang dapat mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi. Yang kedua, harga yang lebih tinggi. Konsumen mungkin membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna karena kekuatan pasar yang dimiliki oleh perusahaan. Ketiga, kualitas variabel. Variasi dalam kualitas produk dapat membingungkan konsumen, dan tidak semua produk mungkin memenuhi standar yang diharapkan. Yang keempat, persaingan yang intens. Persaingan yang ketat dapat mengakibatkan iklan berlebihan dan pengeluaran pemasaran yang tidak efisien, mengalihkan sumber daya dari produksi. Adapun contoh dan produk pasar persaingan monopolistik. Ada McDonald's dan KFC. Setiap restoran menawarkan jenis makanan serupa, seperti burger atau ayam goreng, tetapi dengan perbedaan rasa, pelayanan, atau suasana tempat, sehingga menciptakan persaingan berbasis diferensiasi. Contoh yang kedua, Wardah dan Maybelline. Meskipun semua produk memiliki fungsi serupa, seperti pelembab atau lipstik, setiap merek berusaha tampil berbeda melalui inovasi produk, kemasan, atau citra merek. Selanjutnya, yang terakhir, sebagai contoh Coca-Cola dan Pepsi. Kedua merek ini sama-sama menawarkan minuman berkarbonasi, tetapi berkompetisi melalui branding dan variasi produk,
seperti varian rasa dan edisi khusus. Baik, itu tadi materi tentang pasar persaingan monopolistik. Saya selaku moderator mewakili seluruh anggota kelompok. Memohon maaf apabila ada kekeliruan pada saat menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.